Kala itu sekitaran tahun 2016, perkenalkan nama saya Reno. Pekerjaan saya di bidang ekspedisi, khususnya jasa angkut alat berat. Setiap harinya saya bertugas mengatur jalannya pengiriman barang keluar kota. Jalur yang paling sering kami tempuh adalah Balikpapan menuju Samarinda. Bagi banyak orang, ini hanya jalur antar kota biasa. Namun, bagi para sopir ekspedisi, jalur itu menyimpan cerita lain, terutama saat melewati kawasan yang disebut Bukit Soeharto. Di perusahaan, saya biasa menangani konvoi 5 unit trailer, masing-masing membawa muatan pipa atau material konstruksi dengan berat belasan ton. Para sopir bekerja di bawah arahan saya. Kami terbiasa lembur hingga tengah malam, karena orderan sering datang sore hari dan pengiriman harus segera diberangkatkan. Malam menjadi waktu yang paling aman untuk konvoi. Jalanan relatif sepi, lalu lintas tidak padat, sehingga kendaraan besar lebih mudah bergerak. Saya hafal jalurnya. Dari Balikpapan, kendaraan akan menanjak masuk ke kawasan hutan. KM 38 dikenal sebagai Gerbang Bukit Soeharto. KM 50 ditandai dengan warung tahu Sumedang. Warung panjang ada di KM 5455. Deretan kios yang buka hampir sepanjang malam. Di atasnya lagi ada jalur Gunung Kapur, tanjakan yang berbahaya bila dilalui kendaraan berat. Siang hari jalan ini terlihat biasa saja, tetapi di malam hari suasananya berbeda, gelap, lembab, dan terasa lebih berat dari jalanan lain. Sebagai pengawas, saya selalu mengingatkan para sopir agar menjaga jarak aman, melapor posisi secara rutin, dan memperhatikan kondisi kendaraan. Tetapi, ada satu hal lain yang sering dibicarakan di luar aturan perusahaan, pantangan lokal. Di Bukit Soeharto, ada beberapa benda yang katanya tidak boleh dibawa sembarangan ketika melewati kawasan itu. Misalnya kopi, nasi goreng, ketan, ikan asin, terasi, dan telur mentah. Orang-orang percaya bahwa benda-benda itu bisa mengundang gangguan. Awalnya saya menganggapnya hanya cerita orang dulu. Namun, semakin sering saya mendengar dari sopir-sopir senior, semakin sulit bagi saya untuk mengabaikannya. Saya sendiri bukan orang yang mudah percaya, tetapi saya belajar untuk menghormati. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan dengan logika bengkel, oli, aki, tangki solar. Namun ada juga yang tidak kasat mata. Para sopir lama menyebutnya aturan tak terlihat. Malam di Bukit Soeharto terasa lain. Sunyinya bukan hening, melainkan diisi suara halus dari hutan, gesekan daun, denging serangga, hembusan angin, dan kadang suara burung malam. Bila ada kendaraan dari arah seberang, suara mesin terdengar pelan, semakin keras saat mendekat, lalu hilang lagi. Semua itu membuat saya sadar bahwa jalur ini bukan hanya jalur logistik. Ada sesuatu yang lebih dulu ada di sana, dan kita hanya numpang lewat. Seiring waktu, saya menemukan keseimbangan. Logika tetap dipakai untuk memastikan perjalanan aman. Namun saya juga tidak meremehkan cerita-cerita yang diwariskan. Setiap kali melewati jalur ini, ada baiknya kita mengucap permisi dalam hati. Sebab di Bukit Soeharto larangan itu bukan hanya soal kecepatan. Ada sesuatu di luar logika yang sebaiknya kita hargai. Hari itu Kamis sore, saya baru saja selesai mengecek beberapa berkas di kantor ketika telepon masuk. Isinya singkat saja. Ada order pengiriman barang dari Balikpapan menuju Samarinda. Perintahnya jelas, malam ini juga tim ekspedisi harus berangkat. Artinya kami akan lembur sampai larut. Mungkin sampai tengah malam baru bisa berangkat.
Bagi saya, perintah semacam ini bukan hal baru. Di dunia ekspedisi, terutama untuk pengangkutan alat berat atau material konstruksi, jadwal bisa berubah cepat. Barang masuk sore, malamnya sudah harus jalan. Tidak ada pilihan selain menyiapkan orang dan kendaraan secepat mungkin. Saya segera mengabari para sopir. Ada 5 orang yang bertugas malam itu. Yang pertama Pak Aden, sosok yang tenang dan jarang banyak bicara. Kedua Pak Diki, biasanya cepat tanggap kalau ada kendala teknis. Lalu, yang ketiga Pak Rahmat, paling senior, pengalamannya sudah puluhan tahun. Kemudian Pak Sardan, suka bercanda tapi kalau menyetir selalu hati-hati. Dan yang terakhir Pak Nasir, yang dikenal paling keras kepala. Saya panggil mereka semua ke pool. Sore itu suasana bengkel cukup riuh. Suara obrolan bercampur dengan bunyi alat. Sesekali terdengar suara kunci pas terjatuh ke lantai. Bau solar dan oli bercampur dengan asap rokok yang menggantung rendah di udara. Truk-truk besar terparkir berjajar, beberapa masih dicek bannya, sebagian lagi sedang dipasangi pengaman tambahan untuk muatan. Begitu mereka berkumpul, saya langsung memberi pengarahan. Orderan masuk sore ini, malam kita berangkat. Barang pipa, kira-kira 15 ton per unit. Rute tetap, Balikpapan Samarinda, jalur lewat Bukit Suharto. Mereka semua mengangguk, kecuali Pak Nasir yang wajahnya selalu kelihatan seperti ingin membantah dulu sebelum mengiyakan. Saya sudah terbiasa dengan sikapnya. Nasir termasuk sopir yang piawai, tapi ada sifatnya yang sering membuat kepala saya panas. Selalu membantah sebelum mengalami sendiri. Kalau diberi arahan biasanya ia akan berkata, "Ah masa sih?" Atau "Enggak mungkin begitu." Baru setelah terbukti ia mengakuinya. Saya tidak mau mengambil risiko. Malam itu saya sengaja membelikan nasi goreng untuk mereka semua. 1 porsi untuk tiap sopir. Tujuannya sederhana, biar tenaga terjaga, tidak ada yang lemas saat harus berangkat tengah malam. Sambil makan bersama, saya menyelipkan sedikit nasihat. Kalau soal makanan, tolong hati-hati. Di jalur hutan seperti Bukit Suharto, orang-orang bilang ada pantangan. Jangan bawa sembarangan, apalagi kopi, ketan, terasi, ikan asin, telur mentah, atau bahkan nasi goreng. Katanya bisa jadi sebab gangguan. Saya menyampaikannya dengan nada biasa saja, bukan seperti menggurui. Sebagian dari mereka mengangguk pelan, mungkin percaya, mungkin juga sekadar menghormati. Tapi seperti yang sudah bisa ditebak, Pak Nasir langsung menanggapinya dengan nada menolak. "Masa sih Bang, zaman sekarang kok masih percaya begituan?" Saya hanya menarik napas panjang. Saya cuma mengingatkan, percaya tidak percaya itu urusan masing-masing. Tapi kalau sudah kejadian, jangan bilang saya tidak pernah memberitahu. Obrolan kecil itu membuat suasana sempat hening beberapa detik. Setelahnya, mereka melanjutkan makan dengan santai. Nasi goreng panas ditemani teh manis dan rokok membuat malam itu terasa lebih ringan. Di luar bengkel, langit mulai gelap. Setelah makan selesai, saya menutup briefing dengan satu keputusan. Konvoi 5 unit akan berangkat bersama. Alasannya sederhana, lebih aman jika ada kendala di jalan. Lagi pula, jalur itu kalau ditempuh tengah malam relatif sepi. Kalau ada apa-apa, kita bisa saling bantu. Jangan ada yang jalan sendiri, saya tegaskan. Semua setuju, termasuk Nasir yang tadi sempat membantah soal pantangan. Lampu-lampu bengkel sudah dinyalakan. Udara malam membawa dingin yang lembab, bercampur bau solar yang menempel di baju. 5 sopir itu kembali ke truk masing-masing, bersiap menunggu waktu muat selesai. Dari tempat saya berdiri, suara mesin besar terdengar bergantian menyala satu demi satu. Suara mesin derek, dentingan besi bertemu besi, dan teriakan koordinator terdengar bersahut-sahutan. Udara terasa dingin, bercampur debu dan bau oli yang menempel di hidung. Muatan malam itu relatif ringan untuk ukuran trailer. Pipa-pipa baja dengan total sekitar 15 ton per unit
Jika dibandingkan dengan alat berat yang pernah kami bawa, angka itu tidak seberapa. Namun tetap saja butuh kehati-hatian. Pipa harus diikat kuat, seimbang, agar tidak bergeser saat kendaraan menanjak atau menikung di jalur hutan. 5 sopir sudah menunggu giliran masing-masing. Satu demi satu truk bergeser maju, muatan diangkat, lalu diikat dengan rantai besi. Suara besi dari ratchet pengikat terdengar berulang. Semua sibuk, tetapi sudah terbiasa. Bagi kami, rutinitas ini bukan lagi pekerjaan aneh. Yang membuat berbeda hanyalah jam kerja, lembur hingga lewat tengah malam. Sekitar pukul 11 malam, semua trailer sudah selesai dimuat. Saya berdiri agak jauh, memperhatikan deretan kendaraan itu berjajar rapi, lampu-lampunya berkelip pelan. Rasanya seperti barisan besar yang siap bergerak menembus hutan. Sebelum mereka berangkat, saya mengingatkan sekali lagi, konvoi 5 unit. Jangan ada yang mendahului, jaga jarak, tetap lapor lewat telepon. Kalau ada kendala, segera kabari. Semua mengangguk. Bahkan Pak Nasir yang biasanya membantah, malam itu tidak berkata apa-apa. Entah karena lelah atau karena ingin cepat selesai. Saya sebenarnya bisa ikut, tetapi malam itu saya memilih pulang lebih dulu. Ada alasan sederhana. Saya ingin memastikan semua administrasi selesai, dan saya percaya para sopir bisa menjaga konvoi. Kalau ada apa-apa, segera hubungi saya. Jangan tunggu sampai parah, pesan saya. Mereka menjawab singkat, "Siap Mas Reno." Akhirnya, saya pamit. Mesin truk sudah menderu. Satu persatu bersiap meninggalkan area muat. Saya berjalan menuju mobil pribadi, menyalakan mesin Avanza, lalu keluar dari area dengan pikiran campur aduk. Perjalanan ke rumah memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan kota sudah lengang, hanya ada sedikit kendaraan yang lewat. Lampu jalan berderet, cahayanya jatuh di aspal yang kosong. Namun, sampai rumah bukannya lega, justru rasa gelisah muncul begitu saja. Tidak ada alasan jelas, tetapi dada terasa berat. Saya mencoba menenangkan diri dengan duduk sebentar di ruang tamu, menyalakan televisi tanpa benar-benar memperhatikan acaranya. Namun rasa itu tidak juga hilang. Entah mengapa pikiran saya terus kembali pada konvoi 5 truk yang kini pasti sudah masuk kawasan Bukit Soeharto. Tidak berapa lama kekhawatiran saya terbukti. Telepon saya bergetar sekitar pukul 12:30 dini hari. Nama yang muncul di layar, Pak Diki. Ia salah satu sopir yang biasanya cepat memberi kabar kalau ada sesuatu di jalan. Saya langsung angkat karena perasaan gelisah sejak tadi tidak juga hilang. "Posisi di mana sekarang, Pak?" tanya saya cepat. Suara Diki terdengar jelas meski agak tertahan. "Kami sudah masuk Bukit Soeharto, Mas. Tepatnya sekitar Warung Panjang. Tapi ada kendala." Jantung saya berdegup lebih kencang. "Kendala apa, Pak?" tanya saya. Diki menarik napas sebentar sebelum menjawab. "Mobilnya Pak Nasir, Mas, melintang di tanjakan Gunung Kapur. Tangki solarnya bocor, solar tumpah ke jalan. Terus tidak ada celah buat lewat. PJR yang ada di lokasi sekarang menahan arus supaya kendaraan lain tidak naik." Saya berdiri dari kursi, langsung berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Bayangan saya segera membentuk sketsa jalan itu. Gunung Kapur dengan tanjakan panjang, jalan menanjak lalu menikung tajam di atas. Jika ada trailer melintang di sana, apalagi ditambah solar yang bocor, jalur pasti licin. Itu berbahaya, bukan hanya untuk konvoi kami, tapi juga untuk kendaraan lain yang melintas. Kemudian saya bertanya, "Kenapa bisa melintang?" Saya masih menahan suara agar tetap tenang. Diki menjawab agak heran sendiri, "Saya juga bingung, Mas. Katanya muatan terasa berat sekali. Padahal isinya cuma pipa 15 ton, tapi rasanya kayak narik 50 ton lebih. Mobil tidak kuat, tangki bocor, habis itu langsung mundur sampai nutup jalan." Ucapan itu membuat saya terdiam beberapa detik. Berat terasa berlipat ganda. Padahal secara hitungan tidak mungkin.
Saya tahu Diki bukan orang yang gampang melebih-lebihkan. Kalau ia berkata begitu, pasti ada sesuatu yang memang terasa janggal. Saya langsung membuat keputusan, kalau begitu jangan ambil tindakan macam-macam dulu. Pastikan semua aman, jangan ada yang maksa lewat. Saya segera ke lokasi. Tanpa pikir panjang, saya ambil kunci mobil. Avanza yang saya parkir di garasi segera saya nyalakan. Mesin berdengung pelan, lampu depan menyinari halaman rumah. Saya sempat melirik jam di dashboard. Hampir pukul 1 dini hari. Saya menarik napas panjang. Jalanan menuju Bukit Soeharto kira-kira 50 km dari rumah saya. Perasaan gelisah tadi kini berganti dengan dorongan untuk cepat sampai. Dalam hati saya hanya berharap semoga tidak terjadi apa-apa yang lebih buruk di Gunung Kapur. Dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya, saya melajukan Avanza menembus sunyi malam, menuju titik di mana konvoi kami tertahan. Udara malam terasa lembab, kaca mobil sedikit berembun. Lampu depan menyinari jalan lurus di depan. Garis putih aspal terlihat jelas, tapi sisi kanan dan kiri gelap oleh rapatnya pohon hutan. Tidak ada kendaraan lain yang kelihatan. Hanya sesekali bayangan dedaunan melintas tertiup angin. Saya menekan pedal gas lebih dalam. Rasa gelisah sejak mendapat kabar dari Diki belum hilang. Semakin saya ingat Nasir dengan truknya yang melintang di tanjakan, semakin saya ingin cepat sampai. Kecepatan Avanza naik, mesin meraung halus, setir saya pegang erat dengan kedua tangan. Memasuki ke KM 40, kejadian yang tidak pernah saya lupakan itu terjadi. Dari sisi kiri jalan, tiba-tiba ada seekor hewan menyeberang. Saya sempat mengira itu anjing. Tapi ketika cahaya lampu menyorot lebih dekat, darah saya seakan berhenti mengalir. Itu bukan anjing biasa. Tubuhnya memang anjing, tetapi kepalanya kepala manusia. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Di balik rambut itu terlihat jelas sepasang mata merah menyala. Mulutnya terbuka, menampakkan taring panjang yang tidak wajar. Hewan itu menatap ke arah saya hanya sekilas, lalu melompat tepat ke jalur mobil. Saya tidak punya waktu untuk berpikir. Kecepatan terlalu tinggi, refleks tidak mungkin lagi menghindar. Akhirnya, mobil pun berguncang keras, setir bergetar, tubuh saya terdorong ke depan. Suara benturan terasa nyata, seperti menabrak sesuatu yang berat. Jantung saya berdegup kencang, tangan saya semakin mencengkeram setir, namun saya tidak berani berhenti. Pikiran saya kacau. Apa yang barusan saya tabrak? Hewan, orang, atau sesuatu yang lain? Tapi di tengah hutan, dini hari, dengan perasaan yang sudah dicekam sejak awal, saya memilih satu hal. Tetap fokus ke depan. Mobil terus melaju, tapi udara di dalam kabin berubah. Ada sesuatu yang ikut masuk. Bau anyir perlahan tercium. Awalnya samar, lalu semakin jelas seolah darah menempel di udara. Saya menutup rapat kaca, namun bau itu tetap terasa. Saya menelan ludah. Punggung saya dingin, keringat mulai mengalir. Tetapi saya paksa mata hanya ke jalan depan. Tidak boleh lengah, tidak boleh menoleh ke belakang. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, saya menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Saya tidak berani memikirkan lebih jauh. Tujuan saya satu: segera sampai di Gunung Kapur, tempat Pak Nasir dan konvoi tertahan. Udara di dalam kabin masih terasa aneh. Bau anyir dari insiden tadi belum benar-benar hilang, meski kaca sudah saya tutup rapat. Saya mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, tetapi justru dada terasa semakin berat. Di tengah konsentrasi itu, pandangan saya menangkap sesuatu lewat spion tengah. Ada cahaya putih kebiruan, berkelip-kelip,
seperti lampu kendaraan yang mengekor di belakang. Saya perhatikan lebih seksama sebuah ambulan. Awalnya saya tidak curiga. Wajar saja ada ambulan melintas malam-malam. Hanya saja ada yang terasa janggal. Tidak ada suara siren, tidak juga klakson. Hanya lampu yang menyala, seolah-olah melayang di belakang. Saya lihat sekali, ambulan itu masih ada. Saya lihat kedua kali, tetap sama, jaraknya konstan. Tapi ketika saya lihat untuk ketiga kalinya, cahaya itu hilang. Jantung saya langsung berdegup lebih cepat. Saya sontak mendongak ke depan dan darah saya seakan berhenti mengalir. Ambulan itu sudah berada di depan mobil saya. Saya terdiam. Tidak mungkin ada kendaraan bisa menyalip secepat itu. Barusan jelas-jelas masih di belakang, tapi dalam hitungan detik sudah berada di depan. Saya memperhatikan bentuknya. Itu bukan ambulan modern. Bentuk bodinya panjang, kotak, dengan cat putih kusam. Kalau tidak salah, jenis Mitsubishi tua yang dipakai di tahun-tahun lama. Lampu rotator di atap berputar lambat, menyebarkan cahaya kebiruan yang dingin. Saya ingin menyalip. Kaki sudah siap menginjak gas lebih dalam. Tetapi ada perasaan aneh menahan. Rasanya seperti tubuh menolak mendahului kendaraan itu. Bukan karena jalannya sempit, melainkan ada sesuatu yang membuat saya ragu. Akhirnya, saya hanya mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Sesekali saya lirik spion memastikan tidak ada kendaraan lain. Jalan lengang, hening, hanya ada mobil saya dan ambulan tua di depan. Logika saya terus bertanya, kapan tadi mobil itu menyalip? Tapi tidak ada jawaban. Semua berlangsung begitu cepat, begitu tidak masuk akal. Saya membiarkannya begitu saja, menelan dingin yang tiba-tiba merayap di punggung. Di jalan itu, malam tidak selalu menjawab pertanyaan. Memasuki KM 50 di dekat warung tahu Sumedang, suasana jalan terasa semakin berat. Dari balik kaca mobil yang tertutup rapat, udara di kabin berubah. Ada aroma aneh yang merayap pelan, mula-mula samar, lalu makin jelas, bau amis. Saya sempat menurunkan kaca sedikit, berharap udara segar malam bisa mengusirnya. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Bau itu makin menusuk hidung, tajam, seperti darah yang sudah lama mengering. Kepala terasa pusing, perut mual, dan bulu kuduk saya berdiri tanpa bisa dikendalikan. Saya mencoba bertahan, menggenggam setir erat-erat. Pandangan tetap lurus ke depan, tapi rasa penasaran membuat saya melirik sebentar ke spion tengah. Dan disitulah saya hampir kehilangan kendali. Di jok belakang, samar oleh cahaya lampu jalan, ada sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tetapi ketika ia menoleh sedikit terlihat jelas mulutnya. Bertaring panjang, serupa dengan makhluk yang tadi saya tabrak di KM 40. Matanya redup tapi cukup membuat tubuh saya bergetar hebat. Saya sontak ingin menghentikan mobil tapi logika menahan. Tengah malam, di jalur hutan berhenti bukan pilihan. Saya paksa diri tetap melaju, meski keringat dingin mengalir deras di pelipis dan telapak tangan disetir semakin licin karena basah. Untuk menenangkan diri, saya meraih sebungkus rokok dari dashboard. Jari saya gemetar saat menyalakan korek, tapi akhirnya api kecil itu hidup. Asap rokok pertama saya hirup dalam-dalam. Bukannya mengusir rasa takut, tapi setidaknya memberi ilusi keberanian. Selama 5 menit penuh, sosok itu masih terasa ada di belakang. Bau amis makin menebal, seolah menempel di kulit. Setiap kali saya melirik spion, bayang rambut panjang itu masih di sana, duduk membisu. Saya tidak berani menoleh lebih dari sekilas.
Hingga akhirnya saat saya memberanikan diri melirik lagi, kursi belakang kosong. Hilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Hanya bau amis yang perlahan memudar, meninggalkan kabin dengan hawa dingin menusuk. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dada yang bergemuruh. Rokok kedua saya nyalakan. Kali ini tarikan lebih dalam. Ketika pandangan kembali fokus ke jalan depan, saya mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri lagi. Ambulan tua yang sejak tadi di depan kini melaju lebih cepat. Lampu rotatornya berputar lebih cepat. Cahayanya memantul ke pepohonan, lalu dalam hitungan detik lenyap di telan gelap jalan. Mobil saya kini benar-benar sendirian di jalur hutan. Malam itu saya sadar perjalanan belum selesai. Apa yang menanti di depan mungkin jauh lebih berat dari yang sudah saya lihat. Akhirnya mobil saya berhenti di bawah tanjakan. Dari situ jalur ke Gunung Kapur hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tanjakan menukik, gelap, dan dari kejauhan sudah terlihat siluet trailer besar yang melintang menutup jalan. Saya memarkir Avanza di sisi agak aman, lalu berjalan kaki ke atas. Kurang lebih 500 meter jaraknya, tapi karena jalannya menanjak dan gelap, langkah terasa lebih berat. Bau solar yang menyengat sudah tercium sejak pertengahan tanjakan, membuat perut mual. Aspal di sekitar saya basah, licin, memantulkan sedikit cahaya dari lampu-lampu truk yang tertahan di bawah. Sampai di atas, saya langsung melihat kondisi sebenarnya. Trailer Pak Nasir melintang menutup jalan. Posisi gandengan panjang itu berhenti miring, moncongnya ke kanan, buntutnya hampir menutup jalur kiri. Aspal di bawah tangki bahan bakar tampak hitam berkilat. Solar bocor, mengalir, membentuk lapisan licin. Polisi jalan raya sudah ada di lokasi, menahan kendaraan dari arah bawah supaya tidak ada yang nekat naik. Saya mendekat menyalami Nasir, lalu bertanya cepat, "Bagaimana awalnya bisa begini?" Wajahnya tegang saat menjelaskan, "Tadi waktu nanjak Mas, tiba-tiba tenaga hilang. Terus tangki bocor, solar habis, mobil mundur, nggak sempat direm. Akhirnya melintang, nutup jalan." Saya menunduk melihat tangki. Benar, lubang cukup besar. Solar menetes deras, bau menusuk, suara tetesannya terdengar jelas. Situasi ini tidak bisa dibiarkan lama. Kalau pagi datang lalu lintas ramai, jalan pasti macet total. Kami mencoba mencari solusi cepat. Nasir sudah menyiapkan drum solar cadangan di atas trailer. 3 drum standar untuk perjalanan jauh. Solar dari drum pertama sudah dituangkan, tapi percuma. Setelah tangki ditambal seadanya, bocor lagi. Mesin coba di starter, tapi nihil. Hanya suara mesin tanpa tenaga. Percobaan kedua dilakukan. Tambalan diperkuat. Solar dari drum kedua dituang. Kami berharap kali ini berhasil. Tetapi hasilnya sama. Bocor lagi. Starter diputar. Mesin tetap tidak hidup. Hanya suara dengusan besi tua tanpa ledakan mesin. Saya mulai gelisah. Sisa solar tinggal 1 drum terakhir. Kalau dipaksa dan gagal lagi, habis sudah cadangan bahan bakar. Saya menoleh ke Nasir dan bertanya, "Tadi pas kita lembur, nasi goreng yang saya belikan sudah habis dimakan kan Pak?" Dia menjawab pelan, "Tadi sudah saya makan. Tapi karena nggak habis, sisanya saya bawa, sama saya bawa kopi." Saya terdiam. Dada saya terasa berat. Ingatan tentang pantangan lokal langsung muncul. Dan sekarang 2 di antaranya, nasi goreng dan kopi, justru ikut terbawa sampai ke Gunung Kapur. Saya menghela napas panjang. Ini masalah serius, Pak. Di jalur seperti ini, barang-barang itu memang pantang. Tidak main-main, bukan sekadar cerita. Nasir masih dengan wajah keras kepala. Meski saya lihat sorot matanya mulai goyah. "Masa bisa begitu, Mas? Zaman sekarang suaranya pelan, tak sekuat biasanya." Saya menatap jam. Sudah lewat pukul 2 dini hari.
Waktu berjalan cepat. Kalau sampai pagi jalan belum normal, imbasnya bisa panjang. Saya tidak bisa menunggu lebih lama. Saya ambil keputusan, biar saya cari pertolongan. Saya jemput mekanik. Kendala ini harus selesai sebelum matahari terbit. Nasir hanya mengangguk. Saya tahu, dalam hati ia juga tidak tenang. Bau solar makin menusuk, aspal makin licin, udara dingin bercampur aroma menyengat membuat kepala berputar. Saya sempat heran, apa yang dilakukan seorang kakek di tengah hutan, dini hari begini. Tapi naluri membuat saya mendekat dan menyapa sopan. "Assalamualaikum, Kai." Ia menoleh perlahan, wajahnya keriput tapi teduh. Suaranya pelan namun jelas. "Waalaikumsalam, Nak. Kau ngapain malam-malam di sini?" Saya langsung menjelaskan. "Kami bawa trailer dari Balikpapan ke Samarinda, Kai. Ada kendala di atas, tangki bocor, solar tumpah. Sudah 2 kali dicoba tambal, tetap gagal." Kakek itu mengangguk pelan. Tatapannya tidak kaget, seolah sudah tahu. Lalu ia berkata dengan nada datar, "Itu ada di bawahnya." Saya terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi saya langsung paham maksudnya. Yang dimaksud di bawah bukan sekadar tangki bocor. Ada sesuatu yang menempel, yang ikut karena pantangan dilanggar. Dalam hati saya langsung ingat ucapan Nasir tadi. Ia masih membawa nasi goreng sisa lembur plus kopi. Saya memberanikan diri bertanya, "Bisakah Kai tolong ikut ke atas, supaya Pak Nasir mau nurut? Kalau saya sendiri yang ngomong, biasanya dibantah." Kai mengangguk. Lalu kami berjalan bersama naik tanjakan menuju lokasi truk. Sesampainya di sana, Nasir terlihat bingung melihat kedatangan orang tua itu. Saya segera berkata, "Kai mau bicara sama Pak Nasir." Kakek itu mendekat ke tangki, menunduk sebentar lalu menatap Nasir. "Ada yang di bawah. Tadi kamu bawa apa?" Nasir terdiam, lalu lirih mengaku, "Saya bawa nasi goreng sama kopi, Kai. Ada di kabin." Kai menghela napas pelan. "Karena itulah, sekarang taruh di bawah tangki biar mereka tenang." Tanpa banyak bicara, saya ambil bungkusan nasi goreng dan termos kopi dari kabin truk. Bau makanan itu masih jelas. Nasi sudah agak dingin, kopi masih beraroma pahit. Dengan tangan saya sendiri, saya letakkan di bawah tangki bahan bakar, persis di titik kebocoran. Kai mengangguk dan berkata, "Coba sekarang kamu nyalakan trailernya." Kami menunggu. Nasir memutar kunci kontak. Mesin trailer bergetar pelan, lalu hidup dengan suara beratnya. Semua orang di situ terdiam, saling pandang. Yang membuat saya merinding, solar tidak lagi bocor. Aspal di bawah tangki yang tadi terus basah, kini perlahan kering. Saya ingin berterima kasih, tapi saat menoleh, Kai sudah tidak ada. Tidak ada langkah kaki menjauh, tidak ada suara. Hanya aroma bunga kantil samar-samar di udara, menggantikan bau amis yang sejak tadi melekat. Saya menatap Nasir, yang kali ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sorot matanya jelas, keras kepalanya runtuh. Setelah mesin trailer hidup kembali, masalah belum selesai. Jalan di tanjakan Gunung Kapur masih licin oleh solar yang tumpah sejak tadi. Aspal mengkilap basah, menebarkan bau menyengat. Jika kendaraan lain dipaksa lewat, bisa tergelincir. Itu tanggung jawab besar, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk pengendara lain yang melintas menjelang pagi. Saya sempat kebingungan. Bagaimana cara menutup solar di jalan? Tak ada pasir, tak ada serbuk untuk menyerap. Beberapa menit kemudian, cahaya lampu dari arah Samarinda muncul. Sebuah dump truck turun perlahan, lampu depannya menembus gelap. Saya berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Sopir menghentikan truknya, menurunkan kaca. "Kenapa, Mas?" tanyanya. Saya jelaskan cepat. "Tangki trailer bocor, solar tumpah di jalan. Jalannya licin sekali. Apa masih ada pasir di baknya, Pak?" Sopir itu mengangguk. "Masih ada, setengah bak pasir." Saya lalu berkata, "Apa bisa minta tolong ditumpahkan sedikit di sini supaya jalan nggak bahaya?
Tanpa banyak tanya, ia mengiyakan. Dump truck itu mundur perlahan, lalu bagian baknya dimiringkan. Pasir mulai jatuh di atas aspal yang basah oleh solar. Bau solar bercampur dengan aroma debu basah dari pasir yang menutupinya. Suasana hening, hanya terdengar detak mesin berat dan suara pasir jatuh. Saya merasa lega, jalan perlahan-lahan aman kembali. Saya sempat menghampiri sopir, memberi uang sebagai tanda terima kasih. Ia menolak, tapi saya paksa, "Tolong terima saja Pak, biar saya tenang." Akhirnya sopir itu pun mau menerimanya. Setelah kekacauan di tanjakan Gunung Kapur bisa diatasi, jalan perlahan kembali normal. Trailer Nasir sudah bisa dipinggirkan, mesin kembali hidup, dan aspal yang tadi licin solar sudah tertutup pasir. PJR yang sejak tadi berjaga akhirnya memberi isyarat tangan. Arus lalu lintas dibuka. Satu persatu kendaraan melintas lagi. Deru mesin truk, klakson pelan, lalu hening kembali. Konvoi 5 truk kami juga melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda. Saya berdiri sebentar, memastikan semua kendaraan bergerak aman. Begitu mereka hilang di tikungan, barulah saya merasa sedikit lega. Namun lega itu hanya sebentar. Perasaan aneh masih menempel di dada. Bau anyir dari kejadian sebelumnya seakan belum benar-benar hilang. Saya putuskan singgah dulu di warung Panjang, deretan kios sederhana di KM 54 yang buka sepanjang malam. Warung-warung itu biasanya jadi tempat singgah para sopir. Malam itu, lampu neon putih berkedip pelan di langit-langit. Suaranya mendengung, menarik perhatian di tengah gelap hutan. Saya duduk di kursi plastik, memesan kopi pahit. Asap rokok dari meja sebelah mengambang rendah, bercampur dengan bau kopi panas. Telapak tangan saya masih dingin meski cangkir sudah saya pegang erat. Entah kenapa pandangan saya jatuh ke arah mobil Avanza yang saya parkir di pinggir warung. Dari jarak itu, saya melihat sesuatu yang membuat napas tercekat. Bodi depan sebelah kiri penyok ke dalam. Saya berdiri, berjalan mendekat, lalu jongkok di depan mobil. Sambil menyalakan senter ponsel, saya cek lebih teliti. Bukan hanya penyok. Di ban kiri depan ada bercak darah kering menempel. Warnanya hitam kemerahan, mengeras, persis seperti bekas tabrakan yang sudah beberapa jam. Sekejap, ingatan saya melompat kembali ke KM 40. Hewan berkepala manusia yang saya tabrak. Rambut panjang, mata merah, taring, semua terlintas begitu saja. Lutut saya terasa lemas, keringat dingin keluar lagi meski malam sudah dingin. Saya berdiri perlahan, menatap kembali bodi penyok itu. Tidak mungkin lagi saya menganggapnya sekadar ilusi. Ada bukti fisik, menempel jelas di kendaraan saya. Kopi pahit yang tadi saya minum terasa hambar. Rokok yang saya nyalakan pun tidak memberi ketenangan. Akhirnya, setelah memastikan konvoi benar-benar sudah jauh melaju ke arah Samarinda, saya memutuskan untuk pulang. Tidak ada alasan lagi untuk berlama-lama di warung itu. Semakin cepat saya kembali ke Balikpapan, semakin baik. Jalanan Bukit Soeharto yang tadi ramai oleh kendaraan tertahan, kini kembali sepi. Hanya ada suara mesin Avanza yang saya kendarai menderu pelan di tengah hutan yang gelap dan panjang. Saya menekan pedal gas lebih dalam, speedometer stabil di angka 100 km per jam. Jalan lurus, lengang, aspal terasa mulus. Tapi justru disitulah saya mulai merasakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ban mobil seolah tidak benar-benar menyentuh aspal. Setir ringan sekali di tangan. Getaran khas roda yang biasanya terasa di telapak, kali ini hilang sama sekali. Seakan-akan saya sedang mengendarai mobil di udara. Avanza itu terasa melayang. Awalnya saya mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin efek jalanan halus, mungkin ini sugesti karena tadi banyak kejadian aneh. Saya menenangkan diri dengan logika, tapi tubuh saya tidak bisa dibohongi. Perut terasa kosong,
mirip saat naik wahana yang meluncur cepat. Telinga saya berdesing. Napas jadi pendek. Dan tiba-tiba, mobil seperti dihantam sesuatu dari atas lalu dihampaskan ke tanah. Hentakan itu keras sekali. Badan saya terbanting ke kursi, kepala hampir terbentur atap. Setir bergetar hebat, membuat tangan saya refleks mencengkeram lebih kuat. Saya gemetar, rasanya darah surut dari kepala. Pikiran saya kalut, tadi itu apa? Jalan lurus, tak ada lubang, tak ada polisi tidur. Tidak mungkin mobil bisa terangkat, lalu jatuh begitu saja. Keringat dingin mulai bercucuran, telapak tangan licin. Meski udara malam Bukit Suharto seharusnya lembab dan dingin, saya menurunkan kecepatan perlahan, takut ada hentakan susulan yang bisa membahayakan. Untung saja, di depan mulai terlihat lampu-lampu permukiman. Saya sadar sudah memasuki area KM 38 Samboja. Deretan rumah kayu dan beberapa warung kecil tampak samar di sisi jalan. Saya tidak berani melanjutkan perjalanan dengan kondisi mental kacau begitu. Begitu melihat sebuah warung kopi sederhana yang masih buka, saya segera menepi. Mesin saya matikan, napas panjang saya ambil, mencoba menenangkan diri. Saya duduk di kursi panjang bambu di warung itu. Memesan segelas kopi hitam, mencoba memulihkan tenaga. Tapi telapak tangan saya masih dingin, lutut bergetar, dan kepala penuh pertanyaan. Apakah tadi saya benar-benar melayang? Atau memang ada yang berusaha membinasakan saya di jalan itu? Di tengah kekalutan itu, warung kecil di pinggir jalan itu seakan jadi tempat penyelamat malam itu. Atapnya rendah, lampu bohlam kuning redup menggantung dindingnya dari papan kayu. Udara dini hari mulai dingin menusuk, uap kopi dari gelas yang baru saja disajikan mengembun di udara. Saya duduk di kursi panjang bambu, mencoba menenangkan napas yang masih tersengal setelah dihempas di jalan tadi. Pemilik warung, seorang bapak berusia sekitar 50-an dengan wajah teduh, sejak awal sudah menatap saya lama. Tatapannya bukan tatapan biasa. Ada rasa tahu di matanya, seakan ia mengerti apa yang baru saja saya alami. Lalu bapak itu bertanya pelan, "Kenapa mas? Wajahnya pucat sekali. Apa barusan ada kejadian?" Saya hanya mengangguk, menelan ludah. Tidak sanggup langsung bercerita, tapi sorot mata saya mungkin sudah cukup menjawab. Bapak itu berdiri, masuk ke dalam, lalu keluar membawa sebuah ember berisi air. "Coba kuncinya kasih saya. Mobilnya buka semua pintu, kap depan, sama bagasi belakang," katanya. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya menurut saja. Dengan langkah masih gemetar, saya menuju mobil. Semua pintu saya buka, kap mesin saya angkat, bagasi saya singkap. Mobil Avanza itu berdiri terbuka seperti tubuh manusia yang siap diperiksa. Bapak itu lalu menciduk air dengan gayung. Siraman pertama mengenai kap depan, lalu ia menyiram bagian samping kiri, kanan, sampai ke dalam kabin. Lantai mobil yang berdebu basah seketika. Ia tidak lupa menyiram ruang mesin, lalu menutup dengan siraman terakhir ke bagasi belakang. Air menetes, mengalir, meninggalkan percik dingin di udara dini hari yang sudah dingin sejak tadi. Saya hanya berdiri di samping, bulu kuduk meremang melihat ritual sederhana itu. Tidak ada bacaan keras, hanya gerakan berulang yang penuh maksud. Bapak itu berkata lagi, "Kita balik lagi ke warung mas. Minum kopinya, habiskan sampai gelas ketiga nanti. Tapi jangan naik ke mobil dulu, duduk dulu di sini," katanya lagi. Saya kembali duduk. Kopi pertama sudah hampir habis. Kopi kedua dibawakan lagi oleh bapak itu, lalu kopi ketiga sambil berkata, "Yang ini harus habis," ucapnya singkat, memberi penekanan. Saya tidak berani bertanya lebih jauh. Gelas ketiga itu saya teguk pelan-pelan. Meski perut rasanya sudah penuh, jantung masih berdebar keras. Jam subuh mulai terdengar dari surau kecil tidak jauh dari warung. Adzan mengalun tipis, bercampur dengan suara jangkrik yang melemah. Saat itulah bapak itu akhirnya bicara lebih panjang dengan suara lirih. "Tadi mas nabrak sesuatu di jalan.
Saya menatapnya kaget, lalu mengangguk pelan. Bapak itu kemudian melanjutkan, "Itu bukan anjing, itu prajurit. Bawahannya yang jaga jalan di sana. Begitu kena tabrak, yang di atasnya marah. Makanya mobil Mas tadi dibuat terbang, lalu dihampas ke tanah. Itu cara mereka minta tanggung jawab." Saya merinding mendengarnya. Ingatan benturan di KM 40 kembali jelas. Bulu kuduk saya berdiri. Bapak itu melanjutkan, "Untung Mas singgah ke sini. Kalau enggak, mungkin mobilnya terus dibikin melayang sampai celaka. Mereka cuma ingin Mas tahu, jangan seenaknya lewat. Kalau di Kalimantan, apalagi di Bukit Soeharto, selalu permisi. Jangan bawa pantangan, jangan anggap remeh." Saya terdiam. Kata-katanya sederhana, tidak berbelit, tapi langsung menohok. Subuh itu, setelah kopi ketiga benar-benar saya habiskan, tubuh saya terasa sedikit lebih ringan. Ketakutan memang masih ada, tapi pikiran saya mulai lebih jernih. Sebelum saya pamit, Bapak itu menambahkan pesan terakhir. "Ingat Mas, jalan itu punya penghuni. Kita cuma numpang lewat. Permisi saja, insya Allah aman." Saya mengangguk. Kata-kata itu terus terngiang bahkan setelah mobil kembali saya jalankan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aktivitas di perusahaan kembali berjalan seperti biasa. Order tetap datang, truk-truk tetap berangkat melintasi rute yang sama. Namun satu hal berubah. Pak Nasir yang dulu paling sering membantah, kini lebih tenang. Kalau dulu setiap saya ingatkan tentang pantangan atau tata krama jalan, selalu dibantah. Sekarang, dia memilih diam, bahkan sesekali mengangguk pelan. Ada momen ketika kami mau berangkat malam, saya mendengar dia sendiri yang berbisik lirih sebelum menyalakan mesin. "Assalamualaikum. Permisi, jangan ganggu." Saat itu saya tahu, pengalaman di Gunung Kapur membuatnya belajar dengan cara yang keras. Bagi saya pribadi, insiden itu juga meninggalkan bekas. Bukit Soeharto kini bukan hanya jalur lintasan pekerjaan, tapi juga ruang penuh tanda. Ada titik-titik tertentu yang sampai sekarang masih saya ingat detailnya. KM 38 Samboja. Di sanalah pertama kali saya merasa mobil seolah melayang, lalu dihampas keras ke tanah. Bagi saya, itu gerbang tak kasat mata. KM 50, sekitar Tahu Sumedang. Di titik itu bau amis menebal, dan sosok perempuan bertaring muncul di jok belakang. Sampai sekarang, kalau melewati lokasi itu, dada saya selalu terasa berat. Warung panjang KM 5455. Tempat persinggahan para sopir, tapi juga menyimpan banyak cerita. Lampu neonnya, bau kopinya, seakan jadi penanda antara jalur manusia dan jalur mereka. Saya juga tak bisa melupakan cerita lama tentang lokasi persis tempat Nasir alami kendala. Beberapa tahun sebelumnya pernah ada mobil Avanza terjun ke jurang di sana. Seluruh penumpangnya meninggal. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.